Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rivaldo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai usability testing. Jadi, tahapan dalam usability testing itu ada tiga, yaitu usability testing, wawancara, dan usability measurement. Dalam usability measurement itu ada tiga tahapan juga, yaitu effectiveness, efficiency, dan satisfaction, yang akan saya jelaskan nanti. Nah, konten dari pembahasan kali ini yaitu remote remote moderated usability testing atau yang disingkat RMUT. Yang kedua usability measurement, lalu effectiveness, efficiency, dan satisfaction. Remote moderated usability testing adalah sebuah teknik pengujian usability di mana seorang moderator memandu peserta pengujian secara real time melalui platform daring untuk mengevaluasi pengalaman pengguna dengan suatu produk atau sistem. Dalam pengujian, peserta diberikan tugas tertentu untuk dilakukan dengan think aloud protokol, sehingga moderator dapat memahami interaksi mereka dengan produk atau sistem tersebut. Pada kesempatan kali ini, platform yang saya gunakan itu adalah Zoom, dan ada partisipannya dan ada juga partisipan yang akan menguji atau menganalisis yang akan menjadikan tugas nanti itu aplikasi agregasi iklan dari tim kami. Usability measurement adalah proses untuk mengukur seberapa mudah dan efisien pengguna dapat menggunakan suatu produk atau sistem dengan tujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Pentingnya usability measurement dilakukan agar pengembang dapat terus memantau dan meningkatkan kualitas pengalaman pengguna, sehingga menciptakan produk yang lebih baik, mudah digunakan oleh pengguna, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi itu adalah Jadi itu pentingnya usability testing untuk dilakukan. Dan pada kesempatan kali ini, partisipan saya itu adalah Firman. Saya bekerja sebagai UI UX Design di kantor Padi UMKM Telkom. Lanjut, untuk effectiveness. Dalam effectiveness ini dalam setiap tugasnya itu ada nilai. Nilai 100 itu ia berhasil mengerjakan task atau tugas secara langsung tanpa adanya kendala yang terjadi. 50, nilai 50 itu partisipan berhasil mengerjakan tugas dengan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menganalisis aplikasi yang sedang diuji dan terjadi berbagai macam error atau kendala pada saat pengerjaan. Dan nilai 0 itu partisipan gagal ataupun menyerah dalam mengerjakan task yang diberikan. Sebagai contoh efektivitas pada pengerjaan task 1 itu 450 per 5 dikali 100%, di mana 450 itu merupakan total informan yang berhasil menyelesaikan satu task. Jadi setiap keberhasilan diasumsikan mendapat 100 poin pada penjelasan pada poin A. Dan 5 merupakan total informan yang mengerjakan task 1. Untuk efisiensi, waktu setiap waktu pengerjaan setiap tugas secara individu dan waktu rata-rata oleh semua informan. Penghitungan waktu pengerjaan setiap tugas ini dimulai pada saat informan mulai mengerjakan tugas dan berakhir setelah informan menyelesaikan goals dari task tersebut. Begitupun pada saat informasi menyerah untuk menyelesaikan task. Jadi perhitungan waktunya itu dimulai dari eh, partisipan mulai mengerjakan tugasnya, dan itu diakhiri setelah partisipannya menyelesaikan analisisnya ataupun jika
ataupun saat partisipan itu menyerah saat menyelesaikan tasnya. Nah, dan di sini nilai nilai efisiensi nilai satu itu gagal mengerjakan mengerjakan tugasnya. 0,5 ada masalah yang ditemukan, baik dari sisi sistem maupun human error. Dan nilai 0, task yang tidak terdapat masalah. Pada partisipan ini, partisipan berhasil mengerjakan tugas, tetapi partisipan membutuhkan banyak waktu dalam menganalisis sistem. Jadi nilainya itu 0,5. Untuk satisfaction-nya, penilaian global, aspek usability, effectiveness, efisiensi, dan satisfaction atau kepuasan secara subjektif yang dirasakan oleh pengguna terhadap suatu sistem yang sedang diuji menggunakan skala Likert. Contoh skala Likert itu ya 0 itu sangat tidak setuju, 1 tidak setuju, 2 netral, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Ya, di sini ada contoh skornya dan ada grade scale-nya juga. Ntar yang akan saya jelaskan tentang. Nah, Nah, ini adalah pertanyaan. Menggunakan 5 pertanyaan positif dan 5 pertanyaan negatif, menyeimbangkan berbagai bias dan membuat informan atau partisipan berpikir dalam mempertimbangkan setiap pernyataan sebelum menentukan jawaban. Menggunakan jenis pernyataan positif secara keseluruhan lebih disarankan untuk meminimalisir kesalahan penafsiran pernyataan oleh informan dalam memberikan jawaban. Terlebih, ketika tim penguji tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pengecekan ulang jawaban yang diterima kepada informan. Jadi ini ada 10 pertanyaan yang yang ditanyakan kepada partisipan. Nah, hasil dari pertanyaan tadi, untuk pertanyaan pertama itu 3, pertanyaan kedua diberikan nilai 4, pertanyaan 3 itu 2, pertanyaan keempat itu 2, pertanyaan kelima itu 4, pertanyaan keenam itu 2, pertanyaan ketujuh itu 3, pertanyaan ke-8 itu 3, pertanyaan ke-9 2, dan pertanyaan 10 itu 2. Dan hasil skornya itu 6,75. Kena hasil dari gimana cara menghitung skornya itu ialah eh, tot di dari semua total jawaban dari ke-10 pertanyaan itu dijumlahkan, lalu dikalikan lalu dikali lalu dikalikan 2,5 dan hasilnya 6,75. Nah, sini juga ada grading adjective rating scale. Jika skor untuk skor 90 sampai 100 itu grade-nya A, 80 sampai 89 itu B, 70 sampai 79 itu C, 60 sampai 69 itu grade-nya D, dan di bawah 60 itu F. Rata-rata skor SUS 63 menggambarkan bahwa aplikasi ini termasuk ke dalam kategori marginal high acceptable, memiliki tingkat kepuasan pengguna yang menyedihkan. Dan seperti pada eh, hasil skor dari partisipan 6,75 ya grade-nya itu D. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.